Nama lengkapnya Utsman bin Affan bin Abi Ash bin Umayyah bin Abd Syams bin Abd Manaf, biasa dipanggil Abu Abdillah dan digelari Dzu an-Nurain, pemilik dua cahaya. Ia lahir di Makkah 5 tahun sesudah kelahiran Rasulullah atau 5 tahun setelah peristiwa pasukan gajah yang menyerang Ka'bah. Ia berwajah tampan, kulitnya halus dan putih, jenggotnya lebat, bagian depan kepalanya botak, dan tangannya kekar. Ia mengikrarkan diri masuk Islam di hadapan Nabi, setelah ia diajak masuk Islam oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ia termasuk salah satu di antara 10 orang yang mendapat jaminan masuk surga dan termasuk salah satu dari juru tulis wahyu, Al-Quran. Ia ikut sholat menghadap 2 kiblat dan ikut berhijrah 2 kali. Ia juga mengikuti semua peperangan bersama Nabi, kecuali Perang Badar. Saat itu, ia merawat istrinya, Ruqayyah binti Rasulullah, yang sedang sakit keras. Ia digelari Dzu an-Nurain, pemilik dua cahaya, karena ia menikahi 2 putri Rasulullah. Ia menikahi Ruqayyah, kemudian menikahi Ummu Kultsum setelah Ruqayyah meninggal. Ketika Ummu Kultsum meninggal, Rasulullah mengatakan kepadanya, "Seandainya kami memiliki 3, niscaya kami akan menikahkan dia kepada Anda." Utsman memiliki seorang anak laki-laki dari hasil perkawinannya dengan Ruqayyah. Akan tetapi, anaknya meninggal pada tahun 4H dalam usia 6 tahun. Ia adalah sosok yang terkenal pemalu. Suatu hari, Rasulullah tidur terlentang sedang kedua betisnya terbuka. Abu Bakar dan Umar meminta izin masuk dan beliau tetap dalam posisinya dan membiarkan betisnya tetap terbuka. Tatkala Utsman minta izin masuk, beliau langsung menutup betisnya sambil mengatakan, "Bagaimana aku tidak merasa malu kepada orang yang malaikat saja malu kepada dia." Muslim, ia juga sosok yang terkenal sangat dermawan. Bahkan, ia pernah menanggung semua perlengkapan separuh dari pasukan kaum muslimin dalam perang Al-Asrah. Saat itu, ia mendermakan 300 ekor onta dan 50 ekor kuda lengkap dengan segala peralatannya. Kemudian ia dating membawa 1000 dinar dan memberikannya di hadapan Rasulullah. Saat itu, Rasulullah mengatakan, mudah-mudahan sesudah ini ada lagi yang dilakukan Utsman. Ia pernah membeli sebuah sumur raumah dari seorang warga Yahudi. Setelah itu, ia mewakafkannya. Kaum muslimin memanfaatkan sumur tersebut sebagai sumber air minum. Utsman adalah orang yang sangat takut terhadap azab Allah, sampai-sampai ia pernah mengatakan, "Seandainya aku berada di antara surga dan neraka, lalu aku tidak tahu kemana aku akan disuruh masuk, maka aku akan memilih menjadi abu sebelum aku tahu kemana aku akan dimasukkan." Rasulullah telah memberitakan Utsman akan masuk surga. Beliau juga memberitakan bahwa Utsman akan menghadapi fitnah dan ia akan terbunuh secara zalim. Ia senantiasa bermunajat agar diberi kekuatan untuk bersabar menghadapi fitnah tersebut. Rasulullah pernah mengatakan kepada Utsman, "Wahai Utsman, sesungguhnya Allah akan mengenakanmu dengan sebuah gamis pakaian. Jika mereka ingin melepaskan gamismu itu, maka janganlah kamu melepasnya untuk mereka." At-Tirmidzi. Pada saat Rasulullah meninggal, Utsman baru berusia 58 tahun. Ia menjabat sebagai khalifah tahun 24H, dan saat itu ia berusia 70 tahun. Ia berjasa menyempurnakan pengumpulan Al-Quran, menghimpun umat untuk menggunakan mushaf yang telah dikumpulkan oleh Abu Bakar. Ia menyuruh untuk menyalin naskah-naskah Al-Quran dari mushaf tersebut, lalu membagikannya ke berbagai daerah dan membakar mushaf-mushaf selainnya. Pada masa pemerintahannya, wilayah Afrika, Ciprus, Tabaristan, Khurasan, Armenia, Kaukas, Kirman, dan Sajastan berhasil dibebaskan. Pada masa pemerintahannya, harta berlimpah, sampai-sampai ia pernah mengutus budak perempuan untuk menimbangnya. Ia juga sering menunaikan ibadah haji. Ia adalah orang pertama yang memperluas bangunan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, membangun pangkalan angkatan laut, menyuruh membentuk kepolisian negara, dan mendirikan gedung peradilan. Pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar, sidang peradilan masih diselenggarakan di masjid. Ia juga orang pertama yang mendahulukan khutbah dalam sholat Id dan menambah adzan pada sholat Jumat. Ia pernah menginstruksikan agar kaum muslimin menduduki semua wilayah yang penduduknya hengkang dari wilayah tersebut, dan wilayah tersebut menjadi milik kaum muslimin. Ia menikahi 8 orang wanita, 4 diantaranya meninggal dunia. Mereka adalah Fahitah, Ummu Banin, Ramlah, dan Nailah. Ia memiliki 17 orang anak,
9 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Anak laki-lakinya adalah Abdullah al-Akbar, sulung, Abdullah al-Ashgar, bungsu, Amr, Umar, Khalid, Walid, Sa'idi, dan Abdul Malik. Ia meriwayatkan 146 hadits dari Nabi. Di antaranya, Rasulullah bersabda, siapa di antara hamba yang mengucapkan di setiap pagi, petang, dan malam hari, dengan menyebut nama Allah yang tidak ada sesuatu pun yang bermadarat bagi namanya, baik di bumi maupun di langit, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Niscaya tidak akan ada sesuatu pun yang mendatangkan mudarat kepadanya. Ia pernah bermimpi bertemu Rasulullah pada malam kesyahidannya. Ia mengatakan, aku bermimpi bertemu Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Mereka mengatakan kepada saya, Anda akan berbuka puasa bersama kami malam ini. Khair Ahmad, Abdullah bin Sabah, pernah mengorganisir sekelompok pemberontak untuk menggulingkan Utsman. Alasan mereka, Utsman melakukan praktek nepotisme dan mendudukan kaum kerabatnya di pemerintahan. Pada hakikatnya, orang yang diangkat Utsman adalah orang-orang yang pantas menduduki jabatan tersebut. Mereka akhirnya membunuh Utsman saat ia sedang membaca Al-Quran di rumahnya pada pagi hari raya Idul Adha. Ia meninggal tahun 35 dalam usia 82 tahun. Ia memangku jabatan khalifah selama 12 tahun. Jasadnya dimakamkan pada malam hari setelah sebelumnya para pemberontak mencegah pemakamannya. Jasadnya dimakamkan di pekuburan Baqi, di atas lahan yang dibelinya sendiri.